Oke, saya kira ya assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih ya, Ica. Inovasi ini memang sekarang ini sangat penting, tentu terutama di dunia pendidikan. Kalau pengalaman saya bahwa inovasi ini memang berada di perguruan tinggi, karena disitulah akan kita menciptakan yang namanya inovasi bisnis dan teknologi. Nah, tanpa inovasi ini kita pasti akan ketinggalan, sangat ketinggalan, karena era kita ini sudah masuk industri 4.0. Kalau kita sering dengar itu era digital, ya, big data, kemudian Bitcoin, ya seperti itu, sehingga ini sebenarnya bukan hal baru, tapi memang sudah dituntut, terutama perguruan tinggi, mahasiswa, dosennya, kemudian tentu juga pimpinan universitas harus punya komitmen untuk memajukan inovasi ini. Ya, inovasi tentu kita sering dengar inovasi ekonomi. Nah, sebenarnya inovasi, dasarnya inovasi sebenarnya dari teknologi, bahwa kita meningkatkan, membuat suatu produk jasa, ya. Kalau di bisnisnya itu packagingnya kita ini ya, mulai dari waktu penawaran itu inovasinya, kemudian rantai pasoknya, kemudian yang lain. Tapi kalau di teknologi ya tentu ke produk dan jasa. Nah, sehingga ini di universitas awal daripada inovasi itu untuk nanti menciptakan produk di industri. Makanya penting sekali inovasi ini. Kebermanfaatan itu penting tidak sih Pak sebenarnya? Ya tentu sangat bermanfaat, karena ini kan kita, kalau saya bedah kita punya brain, otak, bahwa tahapan kita waktu di SMA itu kan kreativitas kita. Nah, pada saat kita masuk ke universitas jadi mahasiswa, ya namanya saya mahasiswa, maha kan paling tinggi. Jadi siswa pendidikan paling tinggi, dan inilah yang tulang punggung daripada teknologi, industri, dan ya bisnis, tentu bisnis juga ya, tidak hanya teknologi. Kemudian Pak, apakah ini Pak inovasi dan kreativitas itu adalah untuk saat ini di era pendidikan, apakah itu tuntutan utama Pak? Penting ya? Saya bukan lagi, memang kita sudah harus ya, sudah dituntut kita yang artinya generasi muda mahasiswa-mahasiswi ini sudah memang harus lebih fokus ke situ ya, lebih fokus ke arah kreativitas. Yang saya katakan tadi itu kreativitas ini kan peralihan kepada inovasi ya, jadi banyak juga orang persepsi suka beda. Ini baru kreativitas tapi dianggap sudah inovasi. Sebenarnya inovasi itu menciptakan sesuatu yang tentu tadi itu untuk manfaat kemaslahatan banyak orang ya. Jadi memang sangat diperlukan. Jadi seperti sekarang nih Pak, di universitas itu banyak sekali mahasiswa yang sudah memulai bisnis, berinovasi dengan rekannya. Pendapat Bapak seperti apa untuk entrepreneur baru ini Pak? Memang kita sekarang ini sudah harus jadi pengusaha semua. Kalau bisa kita jadi pengusaha semua, karena memang ini sudah tuntutan. Kita tidak bisa lagi terlalu banyak mengandalkan pemerintah. Artinya bercita-cita selesai kuliah mau jadi pegawai negeri. Kalau bisa jangan lagi ada pemikiran itu, tamat kuliah, tamat sekolah, masuk pegawai negeri. Tapi sudah memulai mempersiapkan untuk usaha. Makanya sudah tahu saya sekarang perguruan tinggi universitas sudah melakukan, sebelum tamat mereka sudah melakukan pendekatan ke dunia usaha ya, supaya selesai itu mereka bisa masuk ke, baik itu bekerja di perusahaan maupun nanti dia bisa menciptakan usaha juga. Nah, ini entrepreneur ini ya tentu dari inovasi akan timbul ya,
mahasiswa di situ sudah punya, ada yang sudah bakat wirausaha sebagai entrepreneur, ada juga belum tentu. Nah tapi kalau bisa makin banyak makin bagus, karena ekonomi kita ini harus dibangun dari usaha-usaha tidak hanya mikro tapi kecil menengah juga ya, harus ini lah. Jadi rata ya. Ya rata. Kemudian masalah kolaborasi tadi ya Pak, untuk kolaborasi sendiri, jika seseorang memang suka nih Pak berkolaborasi, berdiskusi dengan sesama entrepreneur, apakah akan memunculkan ide-ide yang cemerlang Pak? Saya kira kolaborasi sinergi ini sangat penting. Kadang kita tidak mungkin juga bekerja sendiri. Iya, betul. Ya, sehingga ada suatu juga kadang ada suatu bidang, ada suatu produk kita tidak bisa hanya sendiri. Jadi selalu harus berkolaborasi. Apakah itu kolaborasi ilmu pengetahuan ataupun juga kolaborasi di bidang usaha. Saya kira ini sangat penting kolaborasi ya, untuk menciptakan suatu usaha-usaha yang bisa dimanfaatkan oleh masyarakat. Kalau boleh minta saran nih Pak, kolaborasi yang seperti apa sih yang sehat itu sebenarnya? Kalau ini kan perguruan tinggi ya, perguruan tinggi tentu kolaborasi yang paling penting adalah riset-riset yang dilakukan ya di perguruan tinggi. Artinya penelitian-penelitian ini tidak hanya kita sekedar melakukan penelitian, tapi harus di akhirnya itu kita harus menjadikan komersial tadi usaha itu. Ya, jadi memang harus sangat penting ya kita melakukan sinergi kolaborasi. Hasil-hasil yang didapatkan di universitas penelitian ini kan tidak bisa hanya kita sendiri. Harus tentu, kalau kita tahu ya bahwa ada istilah ABG ya, tahu kan istilah ABG, akademisi, kemudian bisnis dan government. Artinya ya disitulah terjadi kolaborasi tadi, bahwa hasil-hasil ini kita harus implementasikan menjadi produk nyata atau jasa, sehingga ya memang sangat penting untuk. Nah Pak, untuk pendapat bahwa alat itu sebenarnya tidak bisa berkembang nih tanpa kekuatan dan keahlian dari para manusia itu sendiri yang mau berinovasi. Bapak setuju tidak? Oh iya, sangat setuju. Semua yang ada, contoh kita aplikasi. Iya. Aplikasi itu kan ya software atau hardware. Nah ini kan tidak mungkin tanpa brain orang, ada orang kan. Nah ya kembali lagi era digital ini, programming ya. Jadi saya tahu ini Bina Dharma ini cukup maju ya, artinya ada fakultas informatika, kemudian ada komputer. Nah ini kan detailnya mungkin saya nggak begitu tahu, tapi kalau programming ini kan di situ sebenarnya asalnya daripada aplikasi. Iya, betul sekali. Nah, sehingga digital yang kita pakai sekarang ini aplikasi ya dari programming. Iya. Ya. Ya, tepuk tangan. Memang nggak mudah sebenarnya Pak untuk menciptakan inovasi itu sendiri berjalan dan berkembang. Sebenarnya setelah pembuatan itu belum tentu juga aplikasi itu berkembang kan sebenarnya Pak. Jadi bagaimana kita menciptakan kebermanfaatan sebenarnya, barulah teknologi itu bisa berjalan, bisa digunakan seperti yang ojek online Ya. tadi, seperti Belanja, tadi ya. ya. Itu sangat penting sih, kebermanfaatan itu sangat penting. Nah kemudian Pak, bagaimana jika modernisasi ini difokuskan untuk pemanfaatan potensial lokal
Jadi saya merasakan bahwa SDM kita tidak kalah dengan luar. Betul sekali. Sehingga saya sangat tadi yakin bahwa apa yang kita ingin lakukan ke depan, inovasi yang kita mau lakukan, saya pikir tidak ada kendala ya untuk bisa kita lakukan. Karena memang dasar kita, apalagi sekarang kan sudah dituntut ya zamannya digital, jadi ya tulang punggung kita ini ya kaum milenial ini ya mahasiswa ya. Ini harus memang banyak melakukan inovasi untuk tentu tadi itu jangan karena inovasi ini kan untuk kita menciptakan suatu produk. Artinya sebelum itu tentu ada market ya. Nggak mungkin kita mau coba menciptakan sesuatu tanpa suatu market juga. Jadi tapi nggak bisa dijual untuk apa? Ya, jadi peluang-peluang jasa kayak contoh kita ada inovasi jasa mungkin kalau saya lihat kayak online ini kan inovasi jasa yang ditimbulkan oleh kreativitas, inovasi sehingga muncullah pemikiran-pemikiran taksi online, kemudian belanja online. Dan kita tahu menurut saya peminatnya paling banyak kaum muda. Ya, paling muda kan. Nggak bisa diem di rumah. Itu ya daripada kemana-mana sebenarnya ada juga positifnya kan. Daripada kemana belanja lebih dari rumah ya. Tentu juga ini sebenarnya mendorong kaum muda ini untuk memang sudah harus masuk ke digital. Tadinya hanya mungkin cuma nelpon, mulai juga kutak-atik. Handphone ini mulai berkembang, mulai berguna untuk hal lain. Jualan. Ya, jualan. Nah, itu kan muncul kan. Ada ini mungkin terus dia kreatif. Wah, bagaimana kalau saya bisa jual ya. Karena di antara kelompok misalnya mahasiswa, dia lihat wah, saya kayaknya perlu nih ya. Kamu misalnya contoh lah paling gampang fashion kan. Baju. Kamu apa biasanya gini? Mau nggak ya? Kan di situ lah di antara. Nah, nanti juga ada efek-efek yang lain ya untuk entrepreneur itu muncul. Selama Bapak bekerja di sana nih Pak, apa saja yang Bapak dapatkan? Kemudian apakah kegelisahan pada saat Bapak bekerja sudah terjawab di era ini? Saya sih karena memang ya backgroundnya engineering ya, teknologi, jadi saya melihat Indonesia ya, saya lihat Indonesia kalau kita lihat teknologinya memang agak lambat. Saya bisa katakan bahwa kalau teknologi ini kita tidak terhambat ya, tentu terhambatnya ini bukan karena internal sebenarnya, karena memang ada desakan dari luar. Kita tahu bahwa sejak 98 itu ya kita kan ada reformasi ya, sehingga di situ kita ada kemunduran dari sisi teknologi. Nah, ini harus kita kejar. Kalau saya melihatnya kita sudah kita sudah ketinggalan 20 tahun. Karena waktu teknologi kita mulai sebenarnya dibangun itu tahun 76 sehingga perkiraan kita yang berkecimpung di bidang teknologi bukan berarti yang manajemen bahwa tidak mendukung, justru mendukung juga. Ini 2026 mestinya kita sudah jadi negara industri. Nah, artinya apa? Kalau kita negara industri ini kan sudah income per kapita kita itu sudah harus di atas kurang lebih 20.000 dolar. Ya, 20.000 dolar pendapatan pekerja kita per tahun. Nah, kalau sekarang kan masih di bawah jauh, masih di bawah 4.000. Nah, sehingga memang harus tantangan besar yang kekhawatiran saya yang tadi ditanyakan bahwa kalau kekhawatiran ini kita tidak melompat kerja keras ya, artinya harus ada quantum leap, ada orang bilang rock ya, lompat katak. Nah, kita ketinggalan teknologi 20 tahun ini mau nggak mau harus kita kerja keras. Nah,
pikirannya. Jadi ICA ya, termasuk ICA mungkin nanti di dunia broadcast ya, jadi harus juga tahu perkembangan dunia broadcast, jangkauannya, apalagi kan informasi, teknologi informasi ini kan big data. Dari dulu itu bahwa sebenarnya sudah 10 tahun masalah big data ini, cuma memang lagi tren sekarang. Iya. Iya. Nah, untuk pemirsa di rumah mungkin Pak, untuk para entrepreneur di luar sana, mungkin ada yang dapat Bapak sampaikan bagaimana caranya survive di era yang saat ini dan bagaimana cara mereka berinovasi dengan cermat. Mungkin. Iya. Jadi kalau saya melihat ekonomi kita ini, dua hal yang penting yang kita harus fokus, bahwa ketahanan ekonomi kita ini adalah ekonomi kerakyatan. Ya, kalau ekonomi kerakyatan kita bangun dengan kuat, ekonomi kuat, kita tidak usah khawatir masalah dolar ya, rupiah kita drop, terus perdagangan kita misalnya defisit. Tapi kalau ekonomi kerakyatan kita ini yang berbasis UMKM ya, artinya usaha mikro kecil menengah kuat, ini kita nggak perlu khawatir. Karena apa? Kebutuhan rumah tangga setiap orang ini sudah terpenuhi. Nah, sehingga kalau tadi dikatakan bahwa disinilah perlu memang banyak inovasi kita lakukan di UMKM dan diberikan kesempatan ya, yang usaha-usaha tadi itu. Karena kalau sudah kita beralih ke usaha besar, tentu kita bicara industri. Nah, tentu kalau industri kan perlu modal besar, perlu teknologi tinggi juga. Nah, sehingga kalau dua hal ini ya kita bangun, dan saya yakin pemerintah ya, kalau kita baca komitmen pemerintah ini kan, mudah-mudahan ya, kita berharap lah, saya pun juga berharap bahwa dengan periode kedua ya, Jokowi Maruf Amin ini, mudah-mudahan mereka konsisten dan komit untuk mengembangkan riset ya, riset kita, tapi nanti yang mengarah ke komersial. Sehingga kan kalau kita lihat perguruan tinggi ini kan ada Menteri Riset dan Teknologi, kemudian ada Badan Riset Inovasi Nasional. Nah, ini yang harus betul-betul komitmen pemerintah. Nah, siapa yang akan nanti masuk di sini ya tentu mahasiswa-mahasiswi yang selesai. Nah, sehingga kenapa saya selalu bilang ke rektor, saya ketemu rektor Unhas, rektor UNESA ya, Jawa Timur, Jawa Tengah, bahwa ke depan ini tulang punggung ini harus tidak hanya perguruan tinggi melakukan riset ya, sekedar mendapatkan hasil ilmu pengetahuan, tapi tidak bisa dikomersilkan. Nah, ini penting sekali ya, ke depan ini, bahwa contoh mungkin di Bina Dharma mungkin banyak doktornya, banyak misalnya profesornya, tapi kita harus merubah ya pemikiran bahwa nanti apa yang dilakukan penelitian ini, usahakan itu bisa dikomersilkan, bisa menghasilkan ya, tidak hanya menghasilkan uang tapi bermanfaat juga ke masyarakat. Kita tahu kan sudah standar lah bahwa Tridharma perguruan tinggi kan penelitian, pendidikan, pengabdian masyarakat. Apalagi saya sangat senang melihat visi daripada Bina Dharma, bahwa ke depan itu global ya, harus melakukan riset internasional, kerjasama itu. Nah, ini harus memang betul dilaksanakan ya, walaupun mungkin butuh waktu, tapi asal konsisten, saya yakin akan timbul inovasi-inovasi produk jasa yang sangat bermanfaat buat Indonesia. Iya. Nah, jelas nih Pak, untuk terakhir nih,
presiden dengan kemampuannya. Nah ini juga ya perlu kita selama itu dia melakukan inovasi walaupun sendiri ataupun beberapa orang, ya tentu kita harapkan mereka bisa lebih banyak ya bekerja ya untuk ke depan. Ya, jadi inovasi seperti apapun maupun berkolaborasi maupun sendiri yang penting konsisten seperti itu, betul Iya, ya Pak? Iya. betul. Jadi memang harus konsisten ya. Memang konsisten. Kalau tidak Kalau nggak konsisten nggak ya jalan. nggak ada ininya, Iya, nggak ada betul. manfaatnya. Oke baik, terima kasih Bapak Ya, sudah main makasih, ke Ca. Universitas Bina Dharma, sudah main ke BTV, ke Bitalk Show. Ya. Nah pemirsa udah nggak terasa nih, udah lumayan lama Ica dan Pak Andi ngobrol. Nah kayaknya kita udahan dulu nih Pak. Wah. Kasihan juga Bapak yang tadi cerita terus ya. Iya. Nah, sudah Iya. biasa, malah lebih senang lah ya. Iya. Saya bisa memberikan pemikiran-pemikiran ke Ilmu, depan iya. dan tentu ini luar biasa Iya. ya kesempatan saya, apa yang saya cita-citakan juga lah, apa yang mungkin tidak jauh dengan pendiri ataupun pimpinan UBD ya untuk ke depan. Kita pun ada suatu kehormatan bagi kita Bapak